Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Kembali lagi hari ini untuk sekolah minggu bersama. Walaupun masih dalam online, harus tetap bersukacita ya adik-adik. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh untuk sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau membuka sekolah minggu kita hari ini, kita mau menyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Karena kebaikan Tuhan sudah kita rasakan, baiklah kita mengucap syukur dan berikan sukacita kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Kita mau mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
Tadi kita sudah bersyukur karena berkat yang Tuhan berikan setiap hari kepada hidup kita. Sehingga kita bisa melihat nih matahari terbit dan terbenam. Oleh karena itu kita mau bersukacita, kita mau angkat lagu pujian dari terbit matahari. Mari kita nyanyikan bersama adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tadi kita sudah menyanyikan lagu dari terbit matahari. Karena Tuhan yang sudah menciptakan matahari dan kita harus bersyukur atas itu semua. Dan abang mau nih kita semua yang mengikuti sekolah minggu hari ini bersuka cita. Walaupun kita belum ketemu sama teman-teman kita, walaupun kita hanya bisa bersapa lewat virtual, tetapi kita harus tetap bersuka cita. Oleh karena itu kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng adik-adik. Pakai gayanya ya. Katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan virtual. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ho ho, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan dari awal hari ini. Kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan virtual. Bergandengan tangan dalam kasih,
dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan dasar titah ya. Didengarkan baik-baik dasar titah yang dibawakan oleh sintua kita. Selamat mendengarkan. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan dasar titah pada minggu ini yang diambil dari dasar titah pertama sampai dengan keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan dasar titah ya. Didengarkan baik-baik dan dilakukan di dalam kehidupan adik-adik. Kita hari ini punya tema apa ya adik-adik? Tema kita hari ini memberi dengan sukacita, membawa berkat. Oleh karena itu kita harus bersukacita ketika kita datang ke sekolah minggu. Oleh karena itu kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Pada tahu kan? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku.
diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Yesus ada di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Yesus ada di hatiku. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Yesus ada di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Yesus ada di hatiku. Jadi kita sudah bilang adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Siapa di sini bersuka cita? Tunjuk tangannya. Iya, kita harus bersuka cita ya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Pantasnya, layaknya kita untuk bersyukur dan bersuka cita. Oleh karena itu, kita mau menyanyikan satu buah lagu, Oh Sukacitaku, pam 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 pam. Siapa masih tahu? Ayo kita nyanyikan bareng-bareng. Pakai gaya ya. Oh sukacitaku, pom 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 pom, saat ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, saat ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh, pam 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 pam. Nah adik-adik, kita sudah bersuka cita bersama menyanyikan pujian untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Siapkan Alkitabnya, buku catatannya, alat tulisnya untuk mencatat apa saja yang penting yang dibagikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Biar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Oleh karena itu, kita mau menyambut firman Tuhan kita mau menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Dengan sikap berdoa ya adik-adik, dan kita nyanyikan dengan penuh semangat, penuh sukacita, karena Tuhan Yesus sudah baik di dalam kehidupan kita. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa kami yang hidup. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sudah menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, biarkan setiap firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu bisa berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan setiap firman Tuhan tersebut bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Pratama. Ya, firman Tuhan hari ini akan dibawakan sama Kakak Melan ya adik-adik. Gimana nih adik-adik kabarnya hari ini? Kakak Melan harap semua adik-adik selalu sehat ya. Dan jangan bosan-bosan nih untuk mendengarkan firman Tuhan secara online. Karena kondisi sekarang kita tidak memungkinkan untuk kita sekolah minggu offline ya adik-adik. Oke, kita mau masuk firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita mau membaca ayat Alkitab kita. Ya, sebelum kakak memberitahu temanya, buka Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Oke. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Nanti akan kita lanjut ke Markus 12 ayat 41 sampai 44. Oke, kita baca bersama-sama ya adik-adik. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya.
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Baik adik-adik, tadi sudah membaca ayat firman Tuhan yang hari ini dan kakak akan memberitahu. Tapi sebelum itu ada yang bisa nebak nggak nih firman Tuhan kita tentang apa? Oke, kakak langsung kasih tahu. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah memberi dengan sukacita membawa berkat. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Oke, ada memberi. Kita 2 minggu yang lalu kita firman Tuhannya itu tentang bersyukur. Nah, salah satunya itu dengan cara memberi. Iya, di sini kita akan diingatkan kembali nih adik-adik ya kan. Karena kita sudah bersyukur, kita melakukannya dengan cara memberi. Nah, memberi ini juga dengan ada caranya, dengan cara yang tulus, dengan sukacita, memberi dengan sukacita agar membawa berkat adik-adik. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak sih? Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa sih kita harus memberi selain karena itu ucapan syukur? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, kakak beritahu. Kenapa kita harus memberi? Karena Tuhan telah lebih dulu memberi kepada kita, memberi kasih karunia-Nya, memberikan berkat-Nya kepada kita. Maka dari itu nih, kalau kita sudah diberi sama Tuhan terlebih dahulu, maka kita akan menyalurkannya kembali kepada sesama kita. Menyalurkan apapun itu yang sudah diberikan sama Tuhan kepada kita, baik itu materi, kasih, ataupun berkat ya adik-adik. Nah, tadi kita sudah membaca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11 ya nih adik-adik. Di situ sudah sangat jelas nih bagaimana sih cara-caranya untuk memberi ya. Nah, kakak sebutin. Yang pertama itu adalah gimana? Ada yang tahu tadi di ayat yang di pertama banget nih, ada di ayat 6. Kakak baca ulang ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak nih gimana, apa nih yang mau dijelaskan nih? Ya, arti umpama ini tuh siapa yang memberi sedikit, dia akan mendapatkan sedikit. Dan namun jika ia memberi banyak, maka dia akan mendapatkan yang banyak juga nih adik-adik. Itu terdapat di ayat 6. Baik, yang kedua nih adik-adik, terdapat di 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Kakak bacakan lagi nih ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, di ayat yang ke-7 ini mengartikan ya adik-adik, kalau kita memberi harus dengan cara apa? Dengan cara memberinya dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus ya. Kalau sudah dengan hati yang ikhlas dan hati yang tulus, maka tidak ada tuh bersungut, kita memberi dengan hati yang sungut-sungut atau diingat-ingat lagi, ya kan? Nah, tadi dijelaskan memberi tidak boleh karena paksaan, ya.
Nah, kita lanjut nih ke bacaan di Markus tadi tentang seorang janda yang miskin. Si janda miskin kan ngasihnya sedikit, Kak. Berarti dia bakal dapat sedikit dong, ya kan? Ya, tapi kita lihat lagi nih di ayat yang ke-43 dan ayat ke-44-nya adik-adik. Tuhan bilang apa? Ini kakak bacakan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44-nya, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya, apa bedanya nih adik-adik? Ya kan? Kenapa dibilang lebih banyak? Karena dia memberikan seluruhnya. Dibilang tadi kan seluruh nafkahnya. Sedangkan orang lain, yang lain itu memberi dari kelimpahannya. Berarti hanya sedikit dari kelimpahannya yang dia berikan ke peti persembahan ini. Walaupun memang jumlahnya mungkin lebih banyak daripada si janda miskin ini, namun si janda miskin ini sudah memberikan seluruhnya dengan hati yang ikhlas, ya kan? Bayangin dong, seluruh nafkahnya. Berarti dia tidak bisa, kalau dipikir-pikir, kalau dia memberikan seluruhnya, dia bakal makan apa gitu kan. Tapi dia dengan rela hati, tidak dengan paksaan, memberikan seluruh nafkahnya untuk dipersembahkan, ya kan, diberi untuk memberi persembahan. Begitu adik-adik. Nah, di Markus 12 ayat 41 sampai 44 ini adik-adik, Tuhan mengukur atau melihat suatu persembahan ataupun pemberian itu dengan melihat kasihnya, pengorbanannya, dan pengabdian yang terkandung dari persembahan tersebut atau pemberian, ya. Tidak beda dengan halnya yaitu dengan yang kedua tadi, memberinya dengan kerelaan hati tanpa paksaan, ya, dengan hati sukacita. Maka dari itu firman Tuhan hari ini adik-adik, kita terus diingatkan lagi dan lagi untuk menjadi manusia yang murah hati. Manusia yang murah hati seperti apa? Ya, dia suka memberi, ya kan? Baik kepada sesama, memberi kepada sesama dengan apa? Dengan memberinya dan baiknya itu dengan hati yang sukacita, tanpa bersungut-sungut, tanpa paksaan, ya adik-adik. Jadi firman Tuhan hari ini kita mau mengajak adik-adik lagi untuk berkomitmen, untuk mencontoh seorang janda yang miskin ini, ya kan? Apakah yang dicontoh? Ya, yang dicontoh itu yang pertama adalah di mana dia memberi persembahannya dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dengan sukacita adik-adik. Kenapa? Karena ya bayangin aja kalau kita memberikan seluruh harta kita, ya kan? Tapi seorang janda miskin ini mau memberikan semuanya dengan hati yang ikhlas, karena dia tahu Tuhan itu Maha Kasih, gitu ya. Nah, yang kedua, dia mau memberi dari kekurangannya, ya kan? Memberi dari kekurangannya. Ya, seperti itu adik-adik yang harus kita contoh. Kita harus memberi dengan hati sukacita, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dan memberi semua apa yang ada pada kita, ya kan, untuk disalurkan kembali, ya kan. Tadi karena yang pertama Tuhan sudah memberi kita salurkan kembali dengan cara memberi, adik-adik. Dan ingat nih, satu lagi yang terdapat ada di 2 Korintus 9 ayat 7.
Tuhan itu sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan hati yang tulus. Seperti itu adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah, karena firman Tuhan ya tentang memberi, aktivitasnya kakak mau adik-adik memberi persembahan dengan cara mungkin adik-adik masih online. Nah, adik-adik bisa membuat tabungan. Nanti kakak kasih lihat cara membuat tabungannya di video selanjutnya. Nah, adik-adik bisa memberi dan menaruhnya ke dalam tabungan ini dulu ya. Kalau sudah mungkin nanti dalam 1 bulan adik-adik bisa memberi kepada orang tua untuk diberikan kepada gereja. Oke, kakak beri contoh cara membuat tabungannya ya adik-adik. Baik, seperti itu tuh adik-adik cara membuat tabungannya. Semoga adik-adik melakukan aktivitasnya ya dengan sukacita, dengan hati yang ikhlas, dan memberi persembahannya juga dengan hati yang ikhlas ya adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami sampai saat hari ini ya Bapa. Tuhan, pada hari ini adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, di mana kami diajarkan untuk memberi dengan hati yang sukacita ya Bapa. Kiranya bantu adik-adik dan kami semua Tuhan untuk mau menjadi manusia yang murah hati, yaitu dengan memberi ya Bapa, dengan hati kami yang dengan penuh sukacita ya Bapa. Ajari kami selalu Bapa, bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan untuk melakukannya dengan baik ya Tuhan. Sebentar kami ingin menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya berkati ibadah kami sampai pada akhirnya Bapa.
Inilah Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Kiranya firman Tuhan sudah dibagikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu tidak hanya berlalu begitu saja adik-adik, tetapi bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Ku Berikan Syukurku yang sudah kita nyanyikan juga minggu lalu ya. Yuk adik-adik kita nyanyikan bersama. Kita mau katakan Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Dan kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mulai hari ini, untuk persembahannya kita taruh di dalam celengan atau wadah yang sudah diajarkan tuh di kelas pratama dan pra remaja.
membuat celengan atau tempat persembahan. Nanti tempat tersebut kita bawa lagi ke gereja 3 bulan ke depan ya adik-adik, untuk kita sama-sama berikan ke gereja untuk dijadikan persembahan kita bersama. Nah, wadahnya bisa kayak punya Bang Duben nih. Bang Duben punya wadah, nanti adik-adik bisa masukkan di kotaknya nih, ada untuk masukkan uangnya. Atau wadah celengan atau kaleng-kaleng sudah diajarkan oleh aktivitasnya Pratama dan Praremaja. Apapun bisa, yang penting dalam wadah yang bisa dimasukkan dalamnya uang persembahan adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa ya dimasukkan di dalam wadah dan adik-adik nanti tulis namanya. Misalnya Joshua, David, supaya nanti tahu ketika memberikan persembahan itu ke gereja. Oke adik-adik, kita mau memberikan dengan sukacita dan berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Oleh karena itu kita mau menyambut persembahan kita dengan lagu Berilah yang Baik. Tahu lagunya? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Berikan persembahannya dengan yang baik ya adik-adik, masukkan ke dalam celengannya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami bisa menyelesaikan sekolah minggu kami ini dengan baik Bapa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji-pujian yang telah kami naikkan, segala firman Tuhan yang telah kami dengarkan, biarkan itu semua berkenan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah untuk firman Tuhan kami pada hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat, supaya kami layak mendapat berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan ketika habis beraktivitas, tetap jaga jarak dan mengurangi mobilitas. Dan kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertemu di gereja dengan sukacita dan penuh berkat Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa untuk sekolah minggu selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!